kita akan membahas bagian source. Jika kita ingin menambah layar, maka kita menambahnya di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan apapun, mau itu layar, mau itu gambar, mau apapun yang teman-teman kehendaki itu bisa ditambahkan semuanya di sini. Nah, ini hebatnya OBS Studio. Jika menambah layar, maka kita pilih yang display capture. Nah, di sini kita akan mengcapture display kita. Misal nanti teman-teman ingin membuat tutorial Microsoft Word atau mungkin tutorial Corel Draw gitu. Di sini kita ambil seluruh layar atau satu monitor kita gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Musholin Putra. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi cara merekam layar dan menambahkan kamera di OBS Studio. Langsung saja. Untuk teman-teman yang belum memiliki OBS Studio, teman-teman bisa masuk ke https://obsproject.com/download seperti ini ya. Lalu tinggal masukkan ke Google Chrome seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Atau teman-teman bisa tulis aja OBS Studio di Google seperti ini. Nah, ini yang paling atas ini. Teman-teman bisa mendownload di sini sesuai dengan komputer teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan Windows seperti saya, maka klik di sini. Jika teman-teman menggunakan Mac, maka klik di sini. Jika menggunakan Linux, maka klik di sini. Nah, misal di sini kita menggunakan Windows, maka teman-teman tinggal klik download installer yang ini seperti ini. Nah, nanti akan keluar prompt mendownload OBS Studio seperti ini. Setelah teman-teman selesai mendownload, tinggal diinstal seperti biasanya karena mudah sekali ya. Dan software ini open source, artinya tanpa teman-teman perlu crack atau keygen atau memalsu serial gitu. Ini sudah full gratis. Meskipun OBS Studio gratis, dia sangat powerful ya. Ketika teman-teman baru membuka OBS Studio, maka tampilannya seperti ini. Mungkin saya akan mengenalkan sedikit ya, barangkali ada teman-teman yang belum familiar dengan antarmuka OBS Studio. Di sini ada file, edit, view dan lain-lain. Ini menu seperti biasanya. Lalu di sini ada preview scene, di sini ada program. Lalu di sini ada panel-panel, ada panel scene, panel source, panel audio mixer, panel scene transition, lalu ada panel control di sini. Sebelum kita merekam layar, sebaiknya kita bisa melihat settingan kita. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah pada output. Nah, di sini ada output untuk streaming. Ini maksudnya adalah output ketika teman-teman melakukan streaming nantinya. Nah, ini adalah settingan yang biasa saya gunakan untuk streaming. Lalu yang selanjutnya adalah recording. Nah, ini yang paling penting. Di sini adalah recording path. Ini adalah lokasi tempat penyimpanan teman-teman nanti setelah merekam akan disimpan di mana. Teman-teman bisa menyesuaikan ke direktori yang teman-teman kehendaki. Setelah itu lainnya standar saja ya. Nah, lalu di bagian video di sini ada base canvas, ada output resolution. Base canvas ini adalah video kita membuatnya, video awal kita membuatnya. Misal kita mau 4K, kita tulis aja 4K di sini. Lalu output ini meskipun di sini 4K, kita mau buat HD 720 itu bisa. Output itu maksudnya hasil dari yang terekam
atau yang di-streamingkan seperti itu ya. Lalu di sini FPS. Jika teman-teman mau membuat tutorial di situ menggunakan software, maka sebaiknya menggunakan 50 atau 60 fps karena biar pergerakan kursor itu lebih jelas. Tetapi jika hanya untuk talking head gitu, saran saya menggunakan 24 atau 25 fps sudah cukup gitu ya. Nah, sementara settingan saya seperti ini. Maka selanjutnya kita akan menambah layar. Nah, di sini ada scene itu kita bahas nanti ya. Kita akan membahas bagian source. Jika kita ingin menambah layar, maka kita menambahnya di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan apapun, mau itu layar, mau itu gambar, mau apapun yang teman-teman kehendaki itu bisa ditambahkan semuanya di sini. Nah, ini hebatnya OBS Studio. Jika menambah layar, maka kita pilih yang display capture. Nah, di sini kita akan mengcapture display kita. Misal nanti teman-teman ingin membuat tutorial Microsoft Word atau mungkin tutorial Corel Draw gitu. Di sini kita ambil seluruh layar atau satu monitor kita gitu. Ini saya kasih nama layar gitu ya. Nah, ini karena saya menggunakan dua layar, maka saya akan mengcapture satu layar saja. Di sini saya kasih nama layar utama. Teman-teman bisa sesuaikan dengan nama yang teman-teman kehendaki. Nah, ketika muncul seperti ini, kita ada pilihan di sini capture method. Nah, ini kita pilih automatic aja. Lalu di bagian display, nah ini teman-teman bisa pilih display yang teman-teman gunakan. Misal teman-teman menggunakan satu display, maka akan muncul satu opsi aja di sini. Ini saya akan mengcapture display utama saya. Nah, seperti ini, maka OBS Studio saya ini tercapture karena OBS Studio saya tertampil di monitor saya, begitu ya. Selanjutnya bagaimana cara menambah, misal teman-teman ingin menambah kamera. Yang perlu dilakukan adalah sama saja, klik di bagian source ini, klik tambah. Lalu teman-teman pilih video capture device. Nah, seperti ini. Mungkin kita kasih nama kamera. Nah, untuk menambah kamera seperti ini gimana? Misal teman-teman menggunakan webcam, maka dia udah otomatis menjadi USB video seperti ini ya. Tapi jika teman-teman menggunakan camcorder atau menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR, teman-teman perlu menggunakan alat tambahan, namanya adalah HDMI Video Capture Card. Nanti dari keluaran atau output kamera, entah itu DSLR, mirrorless ataupun camcorder, itu bisa kita masukkan ke bagian HDMI nya sini. Kita masukkan, lalu kita masukkan bagian USB nya ini ke komputer kita. Nah, nanti di video di OBS di bagian input video device ini seperti ini. Nah, kita bisa memilih, bahkan kita bisa menggunakan Android ya. Nah, ini saya pilih USB video, lalu oke. Lah, tadi layarnya kemana kok hilang? Nah, ini karena kameranya saya ukurannya terlalu besar. Ini saya perkecil seperti ini. Nah, jadi selama saya merekam layar, kamera tetap terlihat, atau talking head kita itu terlihat gitu ya. Selanjutnya kita sudah memiliki layar, memiliki kamera, tapi kita belum memasukkan suara. Jika dirasa suara dari kamera teman-teman sudah cukup baik, maka nanti di audio mixer sini akan muncul audio dari kamera teman-teman ya. Tetapi saran saya menggunakan mikrofon eksternal. Nah, maka kita bisa menambahkan di sini. Sama seperti tadi, kita klik plus di bagian source, kita pilih audio input capture. Nah, mungkin ini kita namai mic. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan sampai banyak gitu ya. Nah, di sini ini adalah di komputer teman-teman itu nanti inputnya masuknya kemana. Misal ada jack depan, jack belakang, ada mungkin pakai sound card dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menggunakan
karena di sini saya colokan di belakang, maka kita menggunakan mikrofon high definition audio device. Nah, ini adalah default jika teman-teman menggunakan jack 3,5 mm di bagian depan ataupun belakang, seperti itu ya. Kita klik OK. Kita kembali ke sini. Di sini ada preview scene sama program. Preview adalah seperti ini. Ketika kita mengutak-ngatik, hasilnya di sini. Lalu ketika belum masuk ke program, berarti belum teroutput ke file video ataupun terstreaming gitu ya. Nah, untuk menjadikan preview ini ke program atau masuk ke video kita atau ke streaming, kita klik transition. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya saat ini yang sedang terekam atau terstreaming seperti ini jika kita melakukan streaming. Maksudnya ketika kita mengubah-ubah di sini tidak akan ikut berubah sebelum kita masukkan ke sini atau kita klik transisi seperti ini. Nah, dia akan mengupdate seperti itu ya. Selanjutnya untuk merekam, kita tinggal klik start recording. Untuk streaming, kita tinggal klik streaming. Untuk menjadikan OBS Studio sebagai virtual kamera, atau misal teman-teman menggunakan Zoom meeting atau apapun itu yang menggunakan yang membutuhkan webcam, kita bisa menjadikan OBS Studio sebagai webcam. Caranya adalah klik start virtual kamera. Nah, karena di sini kita akan mencoba tes recording, kita klik start recording. Tes 1 2 3. Ini adalah video tes recording untuk OBS Studio. Tes 1 2 3. Nah, jika kita rasa cukup, kita bisa klik stop recording di sini. Setelah itu kita bisa membuka hasil file yang kita rekam di direktori yang sudah teman-teman set tadi. Nah, ini saya di sini. Coba kita tes ya. 1 2 3. Ini adalah video tes recording untuk OBS Studio. Tes 1 2 3. Nah, jika kita rasa cukup, kita bisa klik stop recording di sini. Nah, itu ya, artinya kita sudah berhasil merekam dari OBS Studio kita. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin memiliki beberapa varian? Misal satu varian adalah seperti ini, ada kamera, ada layar, yang satu lagi full kamera, yang satu lagi full layar gitu ya. Nah, kita itu bisa menambah di sini, di scene namanya. Kita kasih nama dulu scene yang sekarang, layar plus kamera. Lalu kita duplikat saja. Ini kita jadikan layar only. Nah, di bagian layar only ini mungkin kita hapus bagian kameranya. Selanjutnya kita bikin satu lagi yang full kamera. Kita duplikat lagi, kita kasih nama seperti ini. Lalu kita hapus bagian layar utama, lalu kita perbesar atau kita sesuaikan ukurannya segimana. Nah, tadi ukurannya adalah segini. Nah, jadi kita punya satu layar untuk merekam layar. Misal di sini layar saya ubah ke monitor kedua untuk sampel. Nah, ini ceritanya kita akan membuat tutorial Corel Draw. Nah, maka di sini terlihat layar only,
Nah, kamera only, layar plus kamera. Nah, di sini kan kita bisa menyesuaikan ukuran kamera di tempat yang kira-kira nanti saat kita membuat tutorial atau kita membuat petunjuk itu tidak menutupi bagian yang kira-kira penting, seperti itu ya. Nah, di sini mungkin untuk Corel Draw jarang di klik ya. Nah, mungkin seperti ini. Dari tadi masih seperti ini, kita bisa merubah-rubahnya menggunakan transisi. Nah, misal seperti ini. Nah, ini saat pembukaan kita bisa full talking head seperti ini. Nanti saat berubah kita bisa transisikan, berubah lagi kita bisa transisikan lagi. Nah, kita bisa mengatur transisinya ini menggunakan shortcut. Misal di sini saya gunakan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia berubah 0 di numlock. Mengaturnya adalah di sini, teman-teman bisa masuk ke setting, lalu hotkey. Nah, di sini. Nah, ini transisi adalah numlock. Teman-teman bisa coba-coba di sini. Nah, ini misal biar masuk ke kamera only, kita kasih 1 di numlock. Untuk masuk layar plus kamera kita masuk 2. Untuk layar only kita masuk ke 3. Nah, jadi ketika kita memencet tombol nomor 1 di numlock, dia akan masuk kamera only dan seterusnya gitu ya. Kita klik apply, oke. Jadi saat kita membuat tutorial, kita tinggal menghindari saja menggunakan numlock, karena numlocknya kita gunakan untuk switch transisi. Misal seperti ini, 1, kita klik, kita pilih scene-nya, lalu yang 0 ini untuk mentransisikan gitu ya. Misal 1 transisi pakai 0, 2 transisi pakai 0, 3 transisi pakai 0. Nah, kita coba tes membuat tutorialnya. Misal seperti ini. Setelah kita memiliki 3 scene ini, kita akan mencoba merekam lalu merubah-rubah atau berganti-ganti scene secara langsung menggunakan shortcut. Kita klik recording di sini, start record. Ini kondisinya sudah dipastikan terrecord adalah di sini. Rec di sini jalan ya. Timernya udah jalan, berarti kita sudah merekam. Kita tinggal masuk ke software kita. Nah, di sini kita contohnya adalah Corel Draw. Saya menggunakan Corel Draw. Ini misalnya ya. Ya, teman-teman, kita akan mencoba membuat kotak berwarna merah. Jadi cara membuat lingkaran berwarna biru adalah seperti ini. Nah, di tengah-tengah sini kita ingin memperlihatkan talking head kita, berarti kita tinggal klik angka 1 lalu klik 0. Ya, jadi ini teman-teman tadi cara untuk membuat kotak merah ditumpuki dengan lingkaran biru. Nah, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita ingin memperlihatkan layarnya saja, berarti kita tinggal klik angka 3 lalu 0. Nah, seperti ini. Jadi yang terekam adalah ini gitu ya. Lalu kita ingin kembali merekam layar dan ada talking head kita yang kecil tadi itu. Kita tinggal klik 2 lalu 0. Nah, seperti ini. Jadi dengan menggunakan OBS Studio seperti ini, teman-teman bisa menghemat waktu untuk editing karena hampir tidak diperlukan editing lagi gitu ya. Lalu kita bisa klik stop recording. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah muncul ya. Kita lihat di sini start record. Nah, masalah angka 1, 2, 3 dan 0 ini sebenarnya teman-teman bisa mengkustomisasi sesuai atau sesuka teman-teman. Teman-teman mau pakai F, mau pakai apa gitu, bisa disesuaikan dengan software yang teman-teman pakai. Misalnya saya menggunakan Corel Draw, maka menggunakan numpad seperti ini udah paling sesuai ya, karena nanti FF itu bisa digunakan untuk shortcut yang lain di software yang saya gunakan itu. Ya, jadi teman-teman, cukup sekian. Sebenarnya pembahasan tentang OBS Studio itu bisa luas sekali karena ini juga sering sekali saya pakai untuk pekerjaan saya, misalnya untuk streaming, live event dan lain-lain.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar aja ya.